Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak adalah orang-orang yang tetap semangat menghadapi perjalanan kehidupan kita. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang hilang kekuatan, hilang pengharapan karena senantiasa ada tuntunan Tuhan yang menyertai setiap kita. Baik, puji Tuhan. Pesan Tuhan Ibu Bapak bagi kita di minggu ini adalah konsekuensi dari sikap menunda-nunda. Ya, konsekuensi dari sikap menunda-nunda. Ibu Bapak, kalau saya mau tanya gitu secara jujur gitu ya bagi kita semuanya. Pernahkah kita ketika dikasih tugas atau mungkin ketika kita dikasih tanggung jawab, kemudian kita berkata, aduh sebentar lah. Nanti sebentar lagi saya pasti bisa saya mau melakukannya. Kalau nggak tunggu. Saya pasti mau mengerjakannya gitu ya. Mungkin pernah kita berkata demikian atau mungkin juga sering berkata demikian gitu ya. Ini adalah sebuah sikap dari menunda-nunda Ibu Bapak. Menunda-nunda yang kita pikir mungkin ya merupakan hal yang sepele lah, hal-hal yang biasa aja gitu, tidak berdampak yang besar gitu, nggak apa-apa. Tidak melakukan dosa yang sepertinya besar banget gitu ya. Ya menunda, misalkan menunda untuk berdoa, menunda untuk menegur, menunda untuk melayani, menunda untuk berbagai hal gitu ya. Sepertinya nggak apa-apa gitu ya, kita ngerasa ini mah cuman masalah waktu aja. Tetapi Ibu Bapak, dari kebiasaan, dari hal-hal menunda itu kita akan bisa melihat ada beberapa dampak yang akhirnya kita mengalami banyak kerugian demi kerugian ya. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-33 dikatakan apa ya? Ini contoh-contoh dari orang yang punya banyak alasan ya di sini. Dikatakan apa? Amsal 24 ayat yang ke-33. Dikatakan gini, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jadi sebentar lagi lah. Saya mau melakukannya. Dia tidak berkata bahwa dia tidak akan mengerjakan, tapi dia hanya berkata sebentar lagi dan sebentar lagi dan sebentar lagi. Dan akhirnya itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan dari dia untuk menunda-nunda. Dan apa yang terjadi Ibu Bapak? Orang tersebut akhirnya karena tidak menyadari akhirnya akan memberikan dampak yang membuat dia itu sangat terkejut. Ayat yang ke-34 dikatakan apa coba? Akhirnya dia terkejut. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi dia gak menyadari bahwa dampak dari menunda. Dia sendiri terkejut. Kenapa ya? Kok jadi seperti kayak begini? Padahal saya cuman hanya menunda hal yang kecil gitu ya. Ibu Bapak, kita sama seperti ketika kita bangun pagi gitu ya. Enggak mungkin kan kita juga tiba-tiba terkaget-kaget dengan tiba-tiba gigi kita tiba-tiba langsung berlubang. Itu merupakan ada sebuah proses yang dilalui. Hari ke hari, mungkin dari lubangnya cukup kecil yang tadinya sedikit aja kita ngerasa nggak apa-apa, masih bisa makan. Kemudian berlanjut lagi berhari-hari, berbulan-bulan sampai akhirnya satu saat, satu titik akhirnya dia, pipinya sakit, gusinya bengkak, baru dia menyadari. Baru dia mau pergi ke dokter dan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jadi enggak tiba-tiba Ibu Bapak, kerusakan yang cukup besar itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Tetapi dimulai dari sebuah hal-hal yang kecil. Menunda dari hal-hal yang kecil. Yang tadinya kita anggap enggak apa-apa.
tidak merugikan banyak orang, tetapi dampak yang akan yang dihasilkan ketika menunda dari hal-hal yang kecil. Apalagi itu menunda apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, dari ayat yang mendasari terlebih dahulu kita sama-sama baca terlebih dahulu di dalam Yosua 18 ayat yang ketiga dikatakan apa? Ya. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, di sini kita melihat ini sebuah perintah dari Yosua kepada 7 suku yang sudah masuk tetapi tidak mau menduduki wilayah yang Tuhan janjikan. Mereka bukan berarti tidak mampu. Mereka bukan berarti lagi sibuk juga enggak. Mereka punya kemampuan, mereka punya kelebihan. Mereka diberkati oleh Tuhan pada waktu itu. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka menunda untuk menduduki negeri yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Jadi kegagalan mereka itu bukan karena mereka enggak mampu. Tuhan pasti menyertai mereka. Tuhan sudah berkati mereka. Tetapi kegagalan dari orang-orang percaya pun karena bukan mereka tidak mampu, tetapi mereka hanya menunda saja. Hanya bermalas-malas saja, yang hanya pikir dengan hanya mendiamkan itu enggak apa-apa. Padahal yang Tuhan mau bawa kepada kita adalah Dia mau menggenapi. Dia mau bawa kita pada hal-hal yang baru. Pada wilayah-wilayah yang baru yang Tuhan mau supaya kita alami. Nah, Ibu Bapak, kalau kita lihat keadaan zaman sekarang, Ibu Bapak. Zaman sekarang itu bukan waktunya kita untuk bermalas-malasan lagi. Untuk waktunya kita berleha-leha, untuk waktunya kita menunda-nunda. Ini bukan waktunya, bukan zamannya lagi. Lihat Ibu Bapak, orang-orang di luar sana Ibu Bapak yang tidak bersama-sama dengan kita. Untuk sesuatu yang tidak pasti ya mereka itu berjuang. Mereka enggak malas supaya kehidupan mereka itu sejahtera. Lah kalau kita udah pasti nih mendapatkan sebuah wilayah yang Tuhan janjikan, sudah pasti Tuhan memberikannya. Masa sih sampai kita mau untuk tidak melakukannya, untuk kita hanya santai bermalas-malas. Jadi sangat disayangkan sekali. Kita sedang diingatkan, ayo kita sama-sama, kita punya semangat untuk mengalami hal-hal yang baru yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah mau berikan kepada kita untuk kita mau mengalaminya. Kemarin kita sama-sama udah belajar beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Yang pertama adalah gini ya, penggenapan janji adalah tentang mencapai tujuan Tuhan, bukan tujuan umat Tuhan. Seringkali gagalnya orang percaya mencapai tujuan Tuhan bukan karena tidak menggenapi, bukan karena Tuhan tidak menggenapi, namun karena mereka merasa cukup dengan apa yang dicapai, padahal belum tiba di tujuan yang seharusnya. Nah, ya, poin yang kedua, penggenapan dari Tuhan tidak terjadi begitu saja tanpa keterlibatan umat Tuhan. Jadi artinya kita harus menanggapi dan kita harus mempersiapkan. Apabila kita tidak bergerak, maka apa yang Tuhan janjikan itu tidak kita dapatkan. Ya, jadi ada bagian-bagian ketika Tuhan nyatakan ada wilayah-wilayah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bagian kita adalah kita harus melangkah untuk bertindak, untuk mendudukinya. Pagi ini saya mau menambahkan Ibu Bapak, ada 2 poin yang saya mau membagikannya. Yang pertama adalah penggenapan janji terjadi saat kita menduduki negeri yang Tuhan janjikan, ya. Penggenapan janji terjadi pada saat kita menduduki negeri yang Tuhan janjikan. Diambil dari Yosua 18 ayat yang ketiga.
Nah, saya mau membacakan, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi Ibu Bapak, di sini ada sebuah kata yang namanya itu menduduki. Siapa yang harus menduduki perintah dari Yosua? Suku-suku, 7 suku itu harus pergi untuk menduduki. Sekalipun Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian, tapi penggenapan itu akan menjadi nyata pada waktu umatnya itu menggenapi dengan cara menduduki. Jadi ada kata menduduki, Ibu Bapak. Kata menduduki ya. Kata menduduki ini sebagai sebuah kata kerja yang sifatnya itu aktif. Kata kerja aktif gitu ya. Jadi seseorang itu tidak tinggal diam, tetapi dia akan bergerak, dia akan berjuang, dia akan mengusahakannya untuk menguasai, untuk mengontrol wilayah yang Tuhan sudah janjikan. Jadi dia akan memakai otoritas yang Tuhan pakai, yang Tuhan sudah berikan untuk menguasai wilayah yang Tuhan janjikan. Jadi dia harus menduduki, harus bergerak, harus aktif. Beda lagi Ibu Bapak dengan kata diduduki. Jadi ada menduduki, ada diduduki. Nah, kalau diduduki itu artinya kata kerja yang sifatnya itu pasif. Dia hanya diam. Dia dikontrol oleh keadaannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi Ibu Bapak. Jadi dengan jelas, dengan tegas Yosua mengatakan kata kerja yang begitu, yang aktif, artinya bahwa umat Tuhan jika tidak aktif menduduki wilayah-wilayah yang Tuhan janjikan, otomatis si musuh akan mendudukinya, Ibu Bapak. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau umat Tuhan tidak giat, tidak berjuang untuk menduduki wilayah yang Tuhan janjikan, maka si musuh yang akan menduduki wilayah tersebut. Umat Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena wilayah tersebut dikuasai oleh si musuh. Artinya jika kita menunda-nunda, ya, kita sedang memberi peluang Ibu Bapak kepada musuh untuk menduduki wilayah tersebut. Nunda. Itu kasih peluang, kasih kesempatan pada musuh untuk mengontrol diri kita Ibu Bapak. Contoh misalkan, kalau kita enggak punya kuasa Ibu Bapak untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hati kita, maka yang akan mengontrol adalah si musuh atau kekuatan dari kedagingan kita. Karena apa Ibu Bapak? Karena prinsipnya itu Ibu Bapak, kita sama-sama prinsipnya di sini kita lihat ya. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-9 ya. Prinsipnya gini, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah Ibu Bapak, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ada orang yang bermalas-malas, ada juga si perusak. Ini sama-sama Ibu Bapak, sama-sama merusak Ibu Bapak. Karakternya mungkin berbeda. Yang satu malas gitu ya. Tetapi yang satunya lagi merusak dia secara aktif. Malas di sini saya katakan dia sebagai perusak yang pasif. Dia enggak melakukan apa-apa. Dia hanya cuman berdiam saja, hanya cuma membiarkan saja gitu ya. Tetapi kalau yang perusak di sini dia begitu aktif, dia begitu sengaja merusak apa yang ada. Tetapi kita bisa melihat kenapa si pemalas pun disebut perusak Ibu Bapak. Sama seperti saudara dari si perusak. Kenapa Ibu Bapak? Dia tidak melakukan
apa-apa gitu ya. Dia mendiamkan aja gitu. Untuk semuanya itu jadi rusak. Nah, itu si pemalas, membiarkan, mendiamkan. Itu artinya dia sama jahatnya dengan si perusak yang menghancurkan dengan sengaja, Ibu Bapak. Nah, kita bisa sama-sama lihat, Ibu Bapak. Di sini seorang yang perusak secara pasif dan perusak secara aktif. Dampaknya itu sangat berbahaya, Ibu Bapak. Itu sebabnya Yosua menegaskan dengan jelas, dengan tegas, jangan bermalas-malas. Ayo menduduki. 7 suku itu mungkin dia tidak merusak ya, tidak menghancurkan tanah perjanjian, enggak. Secara nyata 7 suku tidak merusak tanah perjanjian. Mereka hanya berdiam. Tetapi dengan keberdiaman mereka, 7 suku ini sedang merusak rencana daripada Tuhan, Ibu Bapak. Coba kita bisa lihat, perusak, pemalas. Mungkin tidak melakukan apa-apa, tapi dia secara lambat dia sedang merusak apa yang Tuhan rancang dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berhati-hati yang dengan namanya menunda sedikitlah, menundalah masalah untuk dibereskan, menunda, mengampuni. Gak apa-apa kok, saya masih bisa happy. Menunda untuk terjun di dalam pelayanan, menunda untuk mendoakan, gak apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, biasa-biasa aja, Ibu Bapak. Gak apa-apa gitu. Tetapi nanti kita sama-sama akan melihat apa yang menjadi dampak-dampak. Mungkin kemarin kita sama-sama udah belajar gitu ya dari Komsel, dampak-dampak dari kalau kita menunda-nunda hal-hal yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menunda, kita artinya sedang memberi celah kepada si musuh untuk merusak di dalam kehidupan kita. Kita harus bertanya, Ibu Bapak, jangan sampai ketika ada hal-hal yang mungkin kita harus kita bereskan, harus kita tuntaskan. Ayo cepat-cepat, jangan dibiarkan lama-lama ada sesuatu yang gak beres. Jangan lama-lama, Ibu Bapak. Gak enak, Ibu Bapak. Benar, berat sekali untuk dibawa masuk lebih dalam lagi, berat sekali. Sekalipun itu tahu, itu janji Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa-apa gitu, Ibu Bapak, aduh sangat disayangkan sekali. Jadi kita ketika tahu ini harus dibereskan, ini harus dituntaskan, ayo tanya sama Tuhan, Tuhan, saya harus lakukan apa supaya jangan ada celah, supaya jangan si musuh ngambil keuntungan di dalam kehidupan kita. Nah, kita sama-sama mau belajar, Ibu Bapak, arti dari kata menduduki ya. Nah, menduduki di sini dalam bahasa aslinya itu artinya adalah yaras ya. Yaras sudah saya singgung, yaitu mengambil kepemilikan secara sah. Jadi kita harus berusaha untuk mendudukinya kembali. Ya, jadi kepemilikan itu harus kita ambil sepenuhnya. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah yang bagus di sini adalah menduduki adalah mengusir sisa-sisa dari musuh. Mengusir sisa-sisa musuh. Ibu Bapak ya. Tanah perjanjian yang sudah dimasuki ya oleh bangsa Israel pada waktu itu, saat itu enggak kosong. Masih ada sisa-sisa dari bangsa Kanaan yang pada waktu itu masih tinggal pada waktu itu. Ya. Mereka masih menduduki wilayah-wilayah tersebut. Nah, ini yang Yosua bilang, ayo kamu masuk, kamu duduki lagi, kamu perangi setiap mereka. Jangan biarkan musuh menduduki wilayah tersebut. Jadi harus punya sebuah sikap ketegasan, keberanian untuk mau untuk mau mengusir, untuk mau membersihkan setiap mereka. Mengusir supaya mereka jangan diberikan kesempatan untuk berkuasa, bercokol. Beberapa bulan yang lalu, Ibu Bapak, kita sama-sama mau
bersyukur ya, Kota Bandung udah banyak diperindah, udah banyak dibersihkan Ibu Bapak dari apa? Dari lahan-lahan kaki penjual-menjual kaki lima yang mengotori Kota Bandung Ibu Bapak. Oleh Bapak KDM dibabat itu, dibersihkan. Setiap perantau-perantau yang mereka akhirnya bisa tinggal di situ, mencari uang, tinggal di situ, makan di situ, mencari uang di situ. Bapak KDM membersihkan semuanya, membuat Kota Bandung menjadi bersih. Itu ada yang bercokol, ada musuh-musuh yang bercokol, yang membuat akhirnya Kota Bandung jadi kotor. Tetapi ketika melakukan tindakan pembersihan, mulai toko-toko, saya lihat sepanjang Ahmadiyani, toko-toko mulai kelihatan sinar-sinarnya. Tadinya ketutup sama pedagang-pedagang kaki lima atau begitu kumuhnya. Tetapi ketika Bapak KDM melakukan pembersihan, semuanya menjadi indah, menjadi bagus kembali Ibu Bapak. Jadi melakukan mengusir sisa-sisa dari musuh. Pada waktu kita mau menduduki, ayo sama-sama Ibu Bapak menduduki wilayah yang Tuhan janjikan. Kita mulai periksa diri kita. Apa sih yang masih ada di dalam hati saya? Mungkin masih ada sakit hati, kekecewaan atau pahit hati. Bersihkan semuanya itu. Jangan sampai bercokol. Jangan sampai mengotor, jangan sampai menghambat apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita untuk kita raih. Ya, itu ya, jadi sudah mengusirnya, apa yang dilakukan Ibu Bapak? Oleh Bapak KDM udah dibersihin itu ya, semua itu enggak dibiarkan, udah diusir kayak gitu. Mulai Ibu Bapak, mulai dikelola, mulai ditata kembali ya. Si lahan-lahan trotoar yang tadinya udah dibongkar itu mulai ditata kembali, mulai dibangun kembali, mulai dirapihkan kembali. Artinya Ibu Bapak, ketika kita tahu ada wilayah yang Tuhan janjikan, kita mau belajar untuk membersihkan, untuk membereskan, kita mulai tata kembali, mulai ciptakan kembali. Hal-hal mungkin di dalam keluarga ada kasih, ada kerukunan, mulai diciptakan kembali Ibu Bapak. Supaya apa? Supaya hal-hal yang baik itu boleh terjadi di dalam kehidupan umatnya. Nah, kita sama-sama belajar Ibu Bapak, artinya ketika kita mau menduduki, mari kita punya sikap yang bukan pasif tetapi aktif dengan tindakan-tindakan yang mau kita lakukan adalah dengan mulai melakukan bagian-bagian dari kita dengan dengan terus menyelaraskan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, terus isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, belajar untuk mau menangkap lebih dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada sebuah cerita Ibu Bapak, kisah Ibu Bapak dari seorang tokoh di Alkitab yang bagaimana dia dipakai oleh Tuhan, tetapi akhirnya dia akan mengalami kerugian yang cukup besar karena dia menunda di dalam kehidupannya. Kita selalu ingat ya Ibu Bapak dengan kejatuhan dari Daud, jatuh berzinah dengan Batsyeba. Pada waktu itu Daud hanya menunda-nunda. Dia hanya memanjakan dirinya, hanya untuk sesaat gitu ya. Di waktu musim perang, raja-raja itu berperang, tetapi dia hanya mengutus Yoab, ayo pergi. Tetapi pada saat dia menunda, disitulah celah terbuka dan iblis masuk. Dan akhirnya pada waktu dia mengalami, dia terkaget dan akhirnya pedang tidak terhindar dari keturunannya. Itu Ibu Bapak, dampak dari seseorang yang hanya menganggap hal yang sepele, hal kecil, hanya menunda saja. Tetapi keturunannya mengalami yang namanya pedang. Bangsa pada waktu itu menjadi berduka. Ya Ibu Bapak, jadi poin yang pertama yang saya mau pikirkan adalah penggenapan Tuhan adalah tentang bagaimana kita mau
terlibat untuk mendudukinya. Dan yang kedua adalah penggenapan adalah tentang kelembutan hati, ya. Penggenapan adalah tentang kelembutan hati, tetapi menunda adalah bentuk mengeraskan hati, Ibu Bapak. Wih. Setiap kali kalau misalkan Tuhan memberikan perintah, yang Tuhan pengen adalah cari orang-orang yang lembut hatinya. Orang yang mau diarahkan, orang yang mau dituntun. Namun ketika kita memilih untuk menunda dengan berbagai alasan, tanpa kita sadari kita sedang mengeraskan hati, Ibu Bapak. Kita harus paham dengan perkara ini. Jadi menunda itu sama dengan penolakan secara harus, artinya tidak mau melakukan, tidak melakukan. Saya contoh gitu ya, ketika saya memberikan tugas kepada anak saya, kemudian dia jawab, ya nanti mah gitu. Ayo cuci piring, ya nanti mah. Itu bagi saya itu artinya dia tidak mau melakukannya. Sudah jelas dia tidak mau melakukannya. Kalau sekali diperintah, iya mah, nanti ya sebentar. Berulang kali saya mengambil kesimpulan dia tidak mau melakukannya secara halus, Ibu Bapak. Ada seorang ada seorang hamba Tuhan yang bernama Oswald Chambers ya. Dia menulis kata-kata yang begitu menusuk, Ibu Bapak. Begitu menusuk. Mungkin kita pernah punya alasan gitu ya untuk membenarkan diri gitu ya. Ya Tuhan saya tahu gitu ya. Saya tahu melayani itu sebagai bentuk mengasihi Tuhan. Saya tahu, saya mau untuk melayani Tuhan. Saya mau untuk melayani Tuhan, saya mau untuk mengampuni Tuhan. Tetapi nanti ya Tuhan, kalau hati ini udah rada enak, kalau situasi udah siap, maka saya akan melakukannya. Tetapi hamba Tuhan Oswald Chambers mengatakan begini ya, menaati perintah Tuhan sudah jelas sebagai bentuk awal dari pemberontakan dan pengerasan hati. Wow, saya ngeri sekali Ibu Bapak. Sebagai bentuk awal dari pemberontakan, awal dari mengeraskan hati. Jadi dengan jelas bahwa menunda-nunda bukan sekadar hanya nanti gitu ya. Tetapi itu sebagai pemberontakan secara halus. Menunda itu merupakan sebuah masalah hati yang artinya harus dibereskan. Harus dibereskan. Ada sesuatu yang gak beres di dalam dirinya. Setiap kali kita berkata nanti gitu ya pada pimpinan Tuhan, pada saat itulah kita sedang membuat sebuah lapisan untuk membuat hati kita itu menjadi keras. Nanti lagi itu lapisan terbentuk lagi. Nanti lagi ya Tuhan, lapisan itu terus akan berulang yang membuat hati bisa menjadi keras, menjadi membatu, Ibu Bapak. Dengan hanya menanti, nanti saja, nanti melakukannya. Jangan sampai Ibu Bapak hati kita menjadi keras, Ibu Bapak, menjadi keras sehingga kita tidak bisa melihat, tidak mengalami hal-hal yang baru. Padahal Tuhan sudah janjikan. Itu contoh Ibu Bapak dari Gubernur Felix ya pada waktu itu ya. Ketika Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menginjili. Paulus mengatakan bahwa tentang kebenaran, dia diingatkan tentang kebenaran, tentang penghakiman ya. Lihat dulu ya Kisah Rasul 24 ayat 24 ayat 22 sampai yang ke-25 ya. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar
daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, tentang penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut. Jadi Felix itu sebenarnya tahu gitu ya, itu kebenaran. Buktinya dia merasa ketakutan, tahu kebenaran, tahu apa yang harus dilakukannya. Dan kemudian dia nggak berespon jadi marah ya, dia tidak menolaknya, tidak ibu bapak. Tetapi yang Felix lakukan ada yang dia dengan berkata cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Dan apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Nah ibu bapak, di sini kita bisa lihat. Mungkin pada waktu itu Paulus memberitakan Injil, dia tahu kebenaran firman Tuhan pada waktu itu. Kalau hatinya dia lembut, dia berkata, ya Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Tetapi yang dikatakan oleh Gubernur Felix pada waktu itu cukup. Nanti aja tunggu kesempatan. Dan sampai detik-detik kehidupannya kita tidak pernah mendapati ada sebuah pertobatan. Artinya apa? Hatinya sudah mengeras, hatinya sudah membatu ibu bapak. Dengan apa? Dengan menunda. Pada waktu Paulus memberitakan Injil, mungkin kesempatan itu tidak akan datang kembali. Dan dari sini ibu bapak kita sama-sama mau belajar. Kita tahu apa yang harus Tuhan supaya suruhkan kepada kita. Jangan sampai ada kita menjadi tinggalkan yang namanya keras hati. Belajar kepada Tuhan, Tuhan lembutkan hatiku. Saya mau belajar sekalipun tidak mudah melakukannya. Saya tidak mau menunda-nunda. Saya ingin mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita semuanya. Jadi dua hal ini yang saya mau membagikan bagi ibu bapak semuanya. Bahwa ketika kita tahu bahwa ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau sampaikan berikan kepada kita. Bagian kita adalah kita harus bertindak. Mendudukinya dengan apa? Dengan berbagai tindakan ya. Dan yang kedua, kita harus belajar untuk datang pada Tuhan dengan apa? Lembutkan hati kita, tinggalkan yang namanya kekerasan. Itu semuanya tidak membawa keuntungan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.